Om Swastiastu anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Bapak Putu dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Nah, anak-anak, tangan Amustikarana, Bapak Putu pimpin, berdoa mulai. Om Awigenamastu Namasidam, Om Siriastu Tatastu Swaha. Kali ini kita akan belajar materi pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pancayatnya. Pancayatnya terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang memiliki arti lima dan kata yatnya yang terbentuk dari akar kata yat yang berarti mempersembahkan, mengorbankan, dan memuja. Berdasarkan penjelasan tadi, pancayatnya adalah 5 macam persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan hidup. Dasar pelaksanaan yatnya adalah Trirena. Trirena berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri yang artinya tiga dan rena yang berarti hutang. Sehingga trirena adalah tiga hutang yang dimiliki atau dibawa manusia sejak lahir. Adapun bagian-bagian trirena, yang pertama Dewa Rena, yang kedua Pitra Rena, yang ketiga Resi Rena. Dewa Rena. Dewa Rena merupakan utang manusia kepada Sang Yang Widiwasa karena beliau telah berjasa memberikan kehidupan serta menciptakan alam semesta beserta isinya, sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Atas dasar itu, manusia atau umat Hindu merasa wajib untuk membayar utang. Nah, pelaksanaan dari pancayatnya berupa dewayatnya dan budayatnya. Pitra Rena. Pitra Rena adalah utang jasa kepada para pitra atau leluhur atau orang tua karena beliau berjasa melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik kita sehingga menjadi anak yang suputra. Menghormati dan membalas jasanya dengan cara sesuai ajaran Dharma merupakan tugas yang mulia. Oleh karena itu, utang kepada orang tua dan leluhur wajib dibayar dengan pelaksanaan pancayatnya berupa fitrayatnya dan manusayatnya. Resi Rene. Resi Rene adalah hutang yang harus dibayar kepada para maharsi, para pendeta, dan guru kerohanian yang memberikan pengetahuan rohani sehingga manusia mampu mewujudkan jagadita dan moksa. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai umat Hindu membalas jasa mulia para resi dengan melaksanakan resiyatnya. Nah, anak-anak, itulah dasar pelaksanaan dari pancayatnya. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian pancayatnya. Pancayatnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada Dewa Yatnya, yang kedua Buddha Yatnya, yang ketiga Pitra Yatnya, yang keempat Manusia Yatnya, yang kelima Resi Yatnya. Bagian yatnya pertama dari pancayatnya adalah Dewa Yatnya. Dewa Yatnya adalah pemujaan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Korban suci dipersembahkan dengan rasa tulus ikhlas kepada Sang Yang Widiwasa sebagai wujud cinta kasih dan terima kasih kita atas semua ciptaan dan anugerah yang telah beliau limpahkan dalam kehidupan ini. Pelaksanaan dewayatnya dapat dilakukan dengan cara nityayatnya dan naimitiyatnya. Nityayatnya. Nityayatnya adalah persembahan yang dari segi waktu pelaksanaannya dilakukan setiap hari secara rutin. Pelaksanaan nityayatnya dalam dewayatnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melaksanakan puja trisanya setiap hari pada pagi hari,
siang hari, dan sore hari. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rajin membersihkan tempat suci setiap hari. Naimitike yatnya. Naimitike yatnya adalah yatnya yang dari waktu pelaksanaannya dilakukan secara berkala atau dalam waktu-waktu khusus atau tertentu. Pelaksanaan Naimitike yatnya dalam Dewa Yatnya. Yang pertama, melaksanakan hari suci keagamaan seperti hari suci Purnamo, hari suci Tilem, hari suci Siwolatri, hari suci Nyepi, hari suci Galungan, hari suci Kuningan, hari suci Saraswati, dan hari suci Pagerwesi. Yang kedua, melaksanakan puja wali atau piodalan di tempat suci. Yang kedua, Buto Yatnya. Bagian kedua dari Pancayatnya adalah Buto Yatnya. Kata Buto terbentuk dari kata Bu yang berarti energi atau unsur-unsur alam semesta yang diciptakan oleh Yang Widiwasa. Dengan demikian, Buto Yatnya adalah persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para Buto atau unsur-unsur yang diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa. Pelaksanaan Buto Yatnya dapat dilakukan dengan cara Nitya Yatnya dan Naimitike Yatnya. Pelaksanaan Nitya Yatnya dalam Buto Yatnya dapat dilakukan dengan mengaturkan bantuan saiban sehabis memasak atau disebut dengan Yatnya Sesa, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, merawat binatang peliharaan dengan baik, merawat tanaman agar tumbuh subur dan asri. Pelaksanaan Naimitike Yatnya dalam Buana Yatnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan upacara pecaruan untuk menyucikan alam semesta atau Buana Agung, menghanturkan segahan setiap hari suci Kajeng Kliwon, pelaksanaan Pancawali Kramo setiap 10 tahun sekali, dan Eke Dasurudra setiap 100 tahun sekali di Pura Besakeh. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan upacara tumpak wariga sebagai bentuk penghormatan pada tumbuhan dan tumpak uye sebagai bentuk penghormatan pada binatang peliharaan. Bagi umat Hindu, di Tengger ada upacara yang namanya Puja Mubeng. Pitra Yatnya. Bagian ketiga dari Pancayatnya disebut dengan Pitra Yatnya. Menurut Sottmolder dalam bukunya Suhardana tahun 2008 menyebutkan bahwa kata Pitra terbentuk dari bahasa Sanskerta dari akar kata pir yang memiliki arti bapak atau ayah. Bentuk lebih jamak dari kata tersebut adalah pitara atau pitarah yang berarti nenek moyang atau leluhur. Sehingga fitriyatnya merupakan persembahan atau korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang kita tunjukkan kepada para pitara atau leluhur dan orang tua. Pelaksanaan fitriyatnya dapat dilakukan dengan cara nityayatnya dan naimitike-yatnya. Pelaksanaan nityayatnya dalam fitriyatnya dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan tercela yang dapat menyakiti perasaan orang tua, mendengarkan dengan baik dan melaksanakan setiap nasihat orang tua kepadanya, rajin mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah diwajibkan demi meringankan beban orang tua, rajin bersembahyang dan mengaturkan persembahan kepada roh suci leluhur yang distanakan di Kemulan Rong Tiga atau Dewa Yang. Pelaksanaan Naimitike-yatnya dalam Fitriyatnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan upacara penguburan bagi orang tua yang sudah meninggal, melaksanakan upacara pengabenan atau pembekaran jenazah bagi orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dengan tujuan mempercepat proses pengembalian unsur Panca Mahabhuta ke asalnya. Upacara ini bagi umat Hindu di Kaharingan disebut dengan tiwah, sedangkan bagi umat Hindu di Jawa disebut dengan entas-entas.
Selanjutnya, melaksanakan upacara nyekah, mamukur, meligia, atau upacara atma wedana dengan tujuan melepaskan atman dari belenggu badan halus atau suksma sarira, yaitu budi atau kecerdasan, manah atau pikiran, dan hahamkara atau keegoan, sehingga dapat kembali ke asalnya. Juga dapat dilakukan dengan cara membuat tempat suci seperti pelinggih rong tiga atau pelinggih rong kalih sebagai stana roh suci leluhur. 4. Manusia yatnya. Panca yatnya yang keempat yaitu manusia yatnya. Manusia yatnya adalah pengorbanan tulus ikhlas yang kita laksanakan kepada sesama umat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu saling membantu untuk meringankan beban kerja, membutuhkan teman untuk berbicara, dan berbagi dalam suka maupun duka. Nah, anak-anak, kalian dapat mempraktikkan ajaran manusia yakni dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menolong, bergotong royong, membantu teman yang sedang kesusahan, bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila. Pelaksanaan manusia yatnya dapat dilakukan dengan cara nitya yatnya dan naimitike yatnya. Pelaksanaan nitya dalam manusia yatnya dapat dilakukan dengan cara saling membantu antar sesama umat manusia, punya rasa kasihan dan empati kepada orang yang sedang menderita atau membutuhkan, saling hormat menghormati dengan sesama umat manusia, dan saling menjaga toleransi demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan naimitike dalam manusia yatnya dapat dilakukan dengan cara upacara megedong-gedongan atau bayi dalam kandungan, upacara bayi lahir, upacara kepus-puser, upacara ngelepas hawon atau upacara 12 hari, upacara tutuk kambuhan atau upacara saat bayi berumur 42 hari. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara melaksanakan upacara nyambutin atau upacara 3 bulanan, upacara ngotonin atau saat bayi berumur 210 hari, upacara tumbuh gigi atau upacara ngempugin, upacara munggah dehe atau upacara meningkat dewasa, upacara mepandes atau upacara potong gigi, dan upacara wiwahe atau upacara perkawinan. 5. Resiyatnya. Bagian pancoyatnya yang terakhir atau kelima yaitu resiyatnya. Resiyatnya adalah upacara yatnya berupa korban suci yang ditunjukkan kepada para guru seperti maharsi, orang-orang suci, dan pinandita. Para maharsi sendiri adalah orang-orang suci yang telah berjasa menuntun, mendoakan, dan membebaskan kita sebagai umat manusia dari kebodohan dengan menyebarkan dan berbagi pengetahuan suci dari Weda. Pelaksanaan resiyatnya juga dapat dilakukan dengan cara nitya yatnya dan naimitike yatnya. Pelaksanaan nitya yatnya dalam resiyatnya dapat dilakukan dengan cara mempelajari dengan rajin dan tekun ajaran agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda, menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya, hormat dan patuh kepada catur guru, mengamalkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan naimitike dalam resiyatnya dapat dilakukan dengan cara upacara ekejati atau muwinten, yaitu upacara pengukuhan seorang menjadi pinandita atau pemangku. Upacara Dwijati atau Medikse, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pandita atau sulinggih. Bagi umat Hindu Tengger, upacara ini disebut dengan mulenen. Membangun tempat-tempat pemujaan untuk sulinggih dan mengaturkan atau memberikan punyo pada saat-saat tertentu kepada pandita dan pinandita. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian pancayatnya dan cara pelaksanaannya.
Nah, kita sekarang belajar tentang tingkatan-tingkatan yatnya. Tingkatan yatnya yang pertama adalah tingkatan yang berdasarkan besar atau kecilnya upacara yang diaturkan. Tingkatan yatnya ini dibedakan menjadi 3 tingkat, antara lain kaniste atau tingkatan yatnya yang sederhana, madhyama atau tingkatan yatnya yang menengah, dan utama atau tingkatan yatnya yang besar. Selanjutnya, secara lebih mendalam, ketiga tingkatan ini terbagi lagi ke dalam 3 rangkaian tingkatan sehingga menjadi 9 tingkatan. Berdasarkan besar dan kecilnya upacara yang akan dihancurkan menjadi sarana persembayangan, yaitu pertama kanistaning kaniste, yang kedua madyaning kaniste, yang ketiga utamaning kaniste, yang keempat kanistaning madya, yang kelima madyaning madya, yang keenam utamaning madya, ketujuh kanistaning utama, kedelapan madyaning utama, dan yang kesembilan utamaning utama. Tingkatan yatnya yang kedua adalah tingkatan yatnya ditinjau dari segi kualitas triguna. Yang pertama, satwika yatnya, yaitu jenis yatnya yang dihaturkan dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yatnya, jenis ini dilakukan sebagai sebuah kewajiban mulia berdasarkan petunjuk sastra. Yang kedua, rajasika yatnya, yaitu jenis yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan menunjukkan rasa pamer, kemampuan, serta sangat terikat dengan hasil. Kemudian yang ketiga, tamasika yatnya, yaitu jenis yatnya yang dilakukan tanpa aturan atau secara sembarangan, tidak berdasarkan sumber-sumber sastra suci, serta tidak dilandasi dengan keyakinan yang tulus. Nah, anak-anak, sekian penjelasan tentang pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om.